Qin Yichen memandang pagoda biji, yang mengumpulkan kekuatan, dengan acuh tak acuh. Meskipun pertempuran saat ini telah mencapai titik di mana ia akan pecah, masih ada waktu yang singkat sebelum pecahnya pertempuran. Karena biji pagoda hanya siap untuk bertarung, tetapi belum siap untuk melawan Qin Yichen. Melihat Qin Yichen, pikiran yang tak terhitung muncul di benak Bijita, dan tanpa kecuali, semua pikiran ini terkait dengan metode coping Qin Yichen sebelumnya. Terutama telapak tangan sebelumnya, yang membuat Bijita sangat bingung. Jika Anda ingin mengatakan betapa halus telapak tangan ini, itu tidak terlalu banyak. Itu hanya telapak tangan yang mengenai dadanya dan membuatnya terbang. Cara dapat digambarkan sebagai sangat sederhana, untuk mengumpulkan kekuatan, meledak, dan hanya itu. Namun, metode sederhana, bahkan tampaknya kasar ini, yang secara akurat dapat mengangkat dirinya sendiri. Dan dia, Qin Yichen, masih berdiri di tempat, sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Langkah ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Karena pertimbangan inilah Bijita membatalkan rencana untuk terus menyerang Qin Yichen, dan sebagai gantinya menggunakan api pembakaran untuk menguji apakah Qin Yichen dapat menahan erosi kekuatan ilahi. Sekarang seluruh dunia sudah panas, dan kemanapun ia pergi, ada gelombang udara yang panas. Suhu tinggi yang menyengat ini, jika seseorang tiba-tiba menerobos masuk, mereka pasti akan dibakar oleh gelombang udara panas ini. Di bawah Ksatria, jangan berpikir ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bijita menatap Qin Yichen dengan wajah tenang di bawah, dengan beberapa keraguan di matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Yichen tersenyum santai, membuka tongkatnya, dan di telapak tangannya, ada kuncup hijau. Dan di udara panas yang terik, dia meregangkan tubuhnya dengan santai. Saat dia melihat kuncup ini, Bijita melangkah maju, mencoba melihat apa kuncup ini. Mengikuti gerakannya, rantai di belakangnya tiba-tiba mengencang. Membalikkan aturan satu dunia secara paksa berarti bersaing dengan seluruh dunia. Jika tidak ada infus kekuatan menara biji yang terus-menerus, suhu tinggi di sini akan hilang dalam sekejap. Suara gemerincing rantai mengingatkan Bijita. Dia dengan cepat mundur selangkah dan menatap Qin Yichen dengan waspada. Kau ingin membohongiku, tapi tidak mungkin. Ketika dia membuka mulutnya, nyala api merah muncul dari wajah Bijita, menyebar dari lehernya ke matanya. Warna merah itu tiba-tiba keluar, dan dua nyala api yang tersisa menggantikan mata Bijita. Di depan matanya, tidak ada lagi bentuk makhluk itu, tapi merah. Tingkat merah yang berbeda mewakili hal yang sama sekali berbeda. Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda, dan Anda tidak perlu khawatir tentang konsumsi kesadaran spiritual, karena ini adalah hukum surga dan aturan dunia itu sendiri. Segala sesuatu di dunia muncul di mata Bijita, tetapi justru karena melihat hal-hal inilah hati Bijita sedikit tenggelam. Di sisinya, di langit yang bisa dia rasakan, penuh dengan titik-titik hitam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Bijita sebelumnya. Dengan gerakan santai, sebuah titik hitam kecil muncul di telapak tangannya. Apa-apaan ini? Tangan bingung Bijita menghancurkan titik hitam kecil ini. Melihat hal ini benar-benar bukan ancaman, Bijita merasa lega dan mengabaikannya. Dalam kemerahan, biru muda di samping Qin Yichen terlalu jelas, sulit untuk tidak memperhatikan. Perlahan mengarahkan jarinya ke posisi Qin Yichen, sebuah suara dari Bijita keluar dari tenggorokannya. Api. Pada saat berikutnya, di hadapan Bijita, awan biru itu menghilang seketika. Untungnya, biji pagoda sekarang memiliki dao surgawi untuk dipinjam, dan langsung menemukan lokasi Qin Yichen. Di atas kepala, panggilan. Api merah terbentuk dari udara tipis, melompat keluar dari ujung jari biji pagoda, dan jalan itu benar-benar terbakar. Qin Yichen melihat gerakan biji pagoda dan segera mundur. Ini benar-benar merepotkan. Posisinya terkunci, dan rencananya untuk mendapatkan keuntungan dengan gerakan kecil batal. Jatuh kembali ke puncak Gunung Xuanshan, kaki Qin Yichen hanya berdiri diam, dan Gunung Xuanshan, yang telah lama dipanggang di bawah kakinya, runtuh dalam sekejap, dan pecahannya jatuh ke dunia yang gelap gulita. Di bawah, hujan api. Dua kelompok api melesat langsung ke langit dari rantai di lengan Bijita. Langit merah menyala untuk sesaat, dan saat berikutnya, langit penuh dengan api, dan ada kekuatan suci di setiap api, bahkan para malaikat. Tidak berani menganggapnya enteng. Ambil yang ini. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menatap langit. Sepertinya ini tidak akan memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Ini ide yang bagus daripada Jita. Jelas, ketika kedua belah pihak bertarung, Qin Yichen mengumpulkan informasi tentang menara biji, dan menara biji juga mengamati Qin Yichen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Qin Yichen jauh lebih tenang daripada Bijita. Setidaknya Qin Yichen tidak perlu memikirkan seberapa cepat pihak lain sebenarnya sekarang. Melihat bahwa hujan api akan turun di kepala Qin Yichen mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya, dan meraih api yang bergegas ke arahnya. Api dan hujan ada di seluruh langit, menghalangi pandangan semua orang. Utusan di luar arena melihat ke atas, ingin tahu apa yang terjadi di dalam.
Jika mereka tidak perlu menyelidiki secara sadar, yang bisa mereka lihat hanyalah posisi arena berubah menjadi merah. Kacu, yang berdiri di tepi ring, tampak serius. Vegeta benar-benar bergerak. Aku tidak menyangka orang ini menyembunyikan cara yang begitu kuat. Pembangkit tenaga listrik absolut tanpa otak. Evaluasi ini sangat cocok untuknya. Pada saat ini, Frodro tiba-tiba muncul di samping Kacu, mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan melirik ke seberang ring. Apa yang terjadi di sini? Frodro tidak dibawa oleh orang yang dipanggil Kacu, tapi dia merasakan pergerakan di sini dan datang untuk membereskan kekacauan itu. Lagi pula, gerakan di sini tidak kecil sama sekali, jika dia tidak muncul dan hanya mengandalkan bawahannya. Jika dia ingin menyelesaikan penyebaran kekuatan latihan tingkat ini, itu hanya akan sedikit sia-sia. Itu tidak baik untuk tujuan persembunyiannya, jadi Frodro datang. Kacu dengan cepat menjelaskan. Vegeta dan seorang anak tak dikenal sedang berkelahi di dalam. Anak itu hanya tidak tahu seberapa tinggi langit, dan dia menangkap hujan api yang diseduh oleh aturan dunia dengan tangan kosong. Pertempuran sebagian besar sudah berakhir. Frodro meraba-raba dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, karena tidak ada yang bisa dilakukan, biarkan Vegeta melakukan latihan dan kembali padaku untuk menulis ulasan. Ambil insiden anak ini sebagai bahan ajar negatif, dan biarkan para utusan belajar dengan giat. Kekuatan aturan dunia tidak dapat diambil dengan tangan kosong, kecuali tubuhnya telah ditempa oleh aturan dunia. Aku tidak tahu siapa bocah ini, panggil kaptennya ke sini. Ketika Frodro melihat wajah bingung Kacu, hati Frodro tiba-tiba tenggelam ke dasar. Karena dia memikirkan seseorang yang belum dia kenal. Tetapi ada dua orang yang dilindungi oleh seorang tuan yang bahkan tidak berani menyinggung Mahkamah Agung. Bukan anak itu, kan?